Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul siklus hidup usaha. Adapun nama kelompok Kulado Zahratul Jannah, Nikmatus Sholihah, Yanti Novitriani, Priyanto, Rional Dwi Setiawan. Siklus hidup usaha. 1. Tahap perkenalan. Tahap perkenalan awal perusahaan belum memiliki track record atau catatan dalam setiap usaha, sehingga meskipun akan melakukan go publik, yang dijadikan acuan ialah bursa paralel, atau yakni bursa yang dirancang untuk perusahaan-perusahaan muda yang relatif kecil. Perusahaan masih menghadapi resiko tinggi dan perusahaan dapat mengalami kerugian. Beberapa ciri tahap perkenalan antara lain sebagai berikut. 1. Produk baru diluncurkan ke pasar atau market. 2. Omset penjualan masih rendah. 3. Kapasitas produksi masih rendah. 4. Biaya per unit masih tinggi. Strategi yang digunakan dalam tahap perkenalan antara lain sebagai berikut. 1. Mendorong adopsi pelanggan. 2. Menggunakan strategi harga peluncuran. 3. Distribusi yang terfokus pada wilayah yang terbatas. 2. Tahap pertumbuhan atau perkembangan. Tahap pertumbuhan ditandai dengan penjualan relatif tinggi serta produk yang ditawarkan diterima oleh pasar, sehingga memiliki tingkat risiko lebih rendah dibandingkan dengan tahap perkenalan. Beberapa ciri pada tahap perkembangan adalah sebagai berikut. 1. Mampu memperluas pasar. 2. Omset penjualan yang dapat naik signifikan dan teratur. 3. Produksi dapat meningkatkan kapasitas. 4. Pasar mulai menerima produk. Dan 5. Biaya per unit akan turun ke skala yang ekonomis. Strategi yang sering dilakukan dalam tahap perkembangan antara lain sebagai berikut. A. Memberikan iklan untuk menciptakan kesadaran akan pemilihan produk dan memperkuat merek atau branding. B. Memperbanyak saluran distribusi dan memperluas cakupan distribusi. C. Menurunkan harga produk untuk menarik pembeli dan memperluas segmen pasar. 3. Tahap kedewasaan atau maturity. Dalam tahap ini, pertumbuhan penjualan masih terjadi, namun masih dalam tingkat rendah apabila dibandingkan dalam bidang pertumbuhan. Peningkatan omset penjualan mulai melambat karena bersaing dengan ketat dan berjuang merebut pasar dengan pesaing-pesaingnya. Beberapa ciri-ciri pada tahap kedewasaan adalah sebagai berikut. 1. Kapasitas produksi tinggi. 2. Memiliki keuntungan yang besar bagi mereka yang dapat memimpin pasar. 3. Harga produk mulai turun. Strategi yang sering dilakukan dalam tahap kedewasaan antara lain sebagai berikut. 1. Meningkatkan varian produk yang tidak kuat di pasar. 2. Kapasitas produk dalam kondisi yang rasional. 3. Menerapkan harga yang lebih bersaing. 4. Menarik. 4. Tahap penurunan. Dalam tahap ini, pertumbuhan penjualan menjadi negatif karena sejumlah permintaan produk mengalami penurunan. Melakukan diversifikasi ke produk lain merupakan strategi perusahaan yang dialami tahap ini. Perkembangan usaha. Perkembangan usaha adalah serangkaian proses dan tugas yang memiliki tujuan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan suatu usaha. Secara umum, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi lebatnya laju perkembangan perusahaan. Faktor-faktor tersebut antara lain: A. Faktor kepemimpinan. Berjalannya suatu perusahaan bergantung dari cara pemimpin sebagai komandan untuk memotivasi dalam menaikkan perkembangan usaha. Guna mewujudkan hal tersebut dibutuhkan strategi penting dari seorang pemimpin agar mampu mempersatukan elemen yang ada dalam satu perusahaan. B. Faktor staf atau bawaan.
Staf adalah orang-orang yang dipilih manajemen perusahaan untuk bekerja dan menjalankan tugas, baik di dalam kantor maupun di luar kantor. Staf harus mampu menunjukkan kinerja yang baik atas pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. C. Fasilitas atau alat. Fasilitas perusahaan dapat mendukung pekerja staf. Tidak adanya alat yang mendukung merupakan salah satu penghambat berkembangnya suatu perusahaan. Oleh karena itu, alat kerja harus disediakan karena berpengaruh pada kualitas dan kuantitas pelayanan sehingga tidak membuang banyak waktu. D. Informasi dan komunikasi. Sikap saling menghormati, menghargai, serta toleransi secara bersama-sama membuat suasana bekerja menjadi harmonis. Jalinan komunikasi yang baik mungkin dapat memberikan informasi yang baik dapat sesama karyawan. E. Visi dan misi. Pandangan dan melangkah ke depan untuk kemajuan perusahaan dilaksanakan dengan mengumpulkan satu tujuan yang merunut pada pembentukan visi dan misi. Visi dan misi tersebut harus memiliki pandangan yang sama. C. Analisis perkembangan usaha. A. Kinerja keuangan. Kinerja keuangan perusahaan diperlukan sebagai alat ukur finansial health atau kesehatan perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan digunakan untuk menggambarkan efektivitas penggunaan aset sebuah perusahaan dalam menjalankan bisnis utama dan meningkatkan pendapatannya. B. Perluasan pasar. Perluasan pasar adalah suatu strategi pertumbuhan di mana perusahaan berfokus pada penjualan produk yang ada di pasar sebelumnya. Perluasan pasar berusaha untuk mencapai 4 tujuan, yakni sebagai berikut. 1. Mempertahankan atau meningkatkan pasar prisuk. 2. Aman dari dominasi pertumbuhan pasar. 3. Restrukturasi pasar yang matang oleh manufur dari kompetitor. 4. Meningkatkan penggunaan pelayanan yang ada. C. Pengembangan pasar. Pengembangan pasar merupakan strategi pertumbuhan di mana unit bisnis berusaha untuk menjual produk-produk yang ada di pasar. D. Pengembangan produk. Pengembangan produk merupakan suatu strategi pertumbuhan sebuah unit bisnis dalam memperkenalkan produk baru ke pasar yang telah ada. E. Pengembangan usaha. Pengembangan usaha adalah proses atau tugas persiapan tentang peluang potensial, dukungan, dan pemantauan pelaksanaan pertumbuhan usaha, namun tidak termasuk mengambil keputusan tentang strategi dan implementasi dari pertumbuhan perkembangan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.